Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas nikmat, rahmat, karunia, taufik, hidayah dan inayahnya, sehingga kita masih dapat mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu pengabdian dalam bentuk ibadah mahdah maupun ibadah ghairu mahdah. Salawat beriring salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat maghrib rahimani Allah wa iyyakum. Kita masih membahas fikih munakahat, fikih yang membahas tentang persoalan nikah, talak dan rujuk. Nah, jamaah rahimakumullah, pada pertemuan kita beberapa waktu yang lalu sudah kita selesaikan membahas tentang arkanun nikah, rukun nikah. Rukun nikah itu adanya calon suami, ada calon istri, adanya wali, dua orang saksi yang adil, dan ijab qabul. Ini sudah selesai kita bahas kemarin. Apabila ijab qabul sudah dilaksanakan, kemudian saksi ditanya tentang kesahan itu. Begitu kata saksi sah, maka tanggung jawab seorang ayah dari pengantin perempuan menjadi putus, karena menikahkan anak perempuan pada hakikatnya adalah pelimpahan sebuah tanggung jawab. Begitu kata saksi sah, maka tanggung jawab kita sebagai ayah habis. Dia beralih tanggung jawab itu kepada suaminya. Kemana jalan yang akan ditempuh, ada suami yang sangat menentukan. Nah, jamaah rahimakumullah, selesai akad nikah, biasanya kalau yang lazim kita lihat di negeri kita, seorang suami, sudah suami tidak calon lagi, disuruh membaca sigat ta'liq. Sigat ta'liq ada 4 poin nanti di dalam itu. Sewaktu-waktu saya meninggalkan istri saya 6 bulan lamanya, ya, sewaktu-waktu saya tidak mempedulikannya, ada 4 poin. Atau sewaktu-waktu saya menyakiti jasmani istri saya, lalu istri saya tidak ridha. Ini perlu garis bawah, istri saya tidak ridha dan dia mengadukan persoalannya ke pengadilan agama. Pengaduannya diterima. Kenapa diterima? Karena dia bawa saksi. Kalau nggak bawa saksi tak mungkin diterima. Dan istri saya membayar uang iwat atau uang pengganti sebesar Rp10.000. Itu nanti akan diberikan ke Baitul Mal. Maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya.
Nah, ini penting untuk kita pahami karena banyak kasus suami istri bertengkar atau bercakap, tetapi dalam pertengkaran itu tidak ada kalimat talak. Bertengkar saja, bertengkar habis-habisan. Namun dalam pertengkaran itu suami tidak ada menceraikan. Lalu akhirnya setelah bertengkar tadi mereka pisah rumah. Yang satu tinggal di Duri, yang satu tinggal di luar negeri di Suriname kan. Pisah rumah. Selama pisah rumah itu istri tidak pernah menggugat ke pengadilan. Suami juga tidak pernah mengucapkan kalimat cerai. Begitu 6 bulan pisah rumah, istrinya nikah dengan orang lain. Ini kasus seperti ini sering terjadi. Maka pernikahan istrinya itu batal atau tidak sah. Kenapa? Karena dia masih istri dari suaminya. Tapi suami saya kan Pak Ustadz nggak pernah menafkahi saya. Betul, dia berdosa, dosanya dosa besar. Istri juga tak pernah melayani suami, dosanya juga dosa besar. Tapi tidak menafkahi bukan berarti dia menjadi talak. Tapi yang dibaca suami waktu habis nikah Pak Ustadz, itu kalau bacanya tak lengkap, mendengarnya tidak lengkap, dia ada ujung nanti, istri saya tidak ridha dan mengadukan persoalannya ke pengadilan agama. Ini dia tak pernah mengadu. Jangankan 6 bulan, 6 tahun masih suami istri itu. Tetapi suami istri yang sudah cacat, artinya apa? Suami istri tidak lagi melakukan kewajiban. Ini banyak kejadian. Seorang perempuan masih punya suami menikah dengan laki-laki lain. Jadi sudah beberapa kasus yang saya sendiri mengetahui secara sahih. Kita jelaskan ini pernikahan tidak sah. Maka apabila suami istri sudah tidak lagi sepakat, berbeda prinsip, jalan terakhir adalah perceraian. Sebuah kesalahan yang sering kita dengar adalah suami istri ini sudah tak cocok lagi, bahkan mohon maaf tidur pun sudah tidak satu kamar. Tapi kasihan anak-anak, biarlah awak bertahan. Ini sebuah kesalahan. Gara-gara kasihan anak-anak, dosa bergelimang terus. Kenapa? Karena kewajiban sebagai suami dan kewajiban sebagai istri sudah tidak ditunaikan. Jadi jangan gara-gara alasan anak-anak lalu mempertahankan rumah tangga yang sudah kacau bin balau. Jadi ingat, perceraian adalah jalan keluar yang terakhir. Jadi cerai itu tak ada masalah, cerai itu sah. Hanya kita kan aneh-aneh saja kadang-kadang. Begitu Ustadz Abdul Samad bercerai, komentar luar biasa. Memang orang bercerai kenapa rupanya? Ya, ada Ustadz kawan-kawan kita di Duri bercerai. Jamaah tanya dengan saya, kok Ustadz kok cerai? Sahabat Nabi banyak cerai, apalagi Ustadz. Cerai itu boleh. Hanya yang jadi di garis bawahi saya katakan tadi, jangan jadikan perceraian sebagai alternatif pertama. Dia harus jalan keluar terakhir. Kalau sudah memang tak bisa lagi baru. Beda dengan selebritis, dia cerai itu jalan keluar pertama. Masalah cerai, anak belum lahir cerai kan, nikah di Mekah cerai Jakarta kan. Nah jamaah rahimakumullah, setelah nikah tentu kemudian ada istilah
talak, atau dalam bahasa kita sehari-hari namanya cerai. Talak itu mutlak, adalah hak suami. Tidak ada hak talak bagi perempuan. Jadi walaupun seorang istri berulang-ulang mengatakan kepada suaminya, kamu kuceraikan, itu tidak ada masalah, tidak merusak akad. Karena talak adalah mutlak hak suami. Suami pemegang talak. Jika seorang suami sudah mengucapkan kalimat talak, kalimat talak itu ada dua macam. Ada namanya kalimat sarih, ada namanya kalimat kinayah. Sarih jelas, kamu kuceraikan, kamu ku talak, mulai hari ini engkau kuceraikan. Ada kalimat cerai, ada kalimat talak. Maka begitu itu diucapkan oleh suami, jatuhlah talaknya. Walaupun maksud suami adalah main-main, walaupun maksud suami bergarah-garah, walaupun dalam hati suami tidak, tapi dia ucapkan dengan kalimat sarih, maka jatuhlah talaknya. Tapi kalau yang kedua namanya talak dengan kalimat kinayah. Kinayah itu sindiran. Kalau kalimatnya kinayah perlu kepada niat, artinya keinginan dari hati memang ada. Misal seorang suami memang dia mau menceraikan istrinya, memang mau menceraikan. Dia ucapkan kalimat cerainya dengan kalimat kinayah. Mulai hari ini kembalilah engkau ke rumah orang tuamu. Memang keinginannya mau cerai, maka jatuh cerai. Karena itu kalimat cerai. Tapi kalau dalam hatinya enggak, tidak ada keinginan mencerai, maka tak jatuh cerai. Atau seorang suami dia bawa istrinya ke rumah orang tua istri, mertua suami. Lalu di hadapan mertuanya dia katakan, Pak, mulai hari ini anak bapak ku kembalikan. Maka kalau memang keinginannya mencerai, jatuh cerai. Tapi kalau tidak jatuh cerai. Kenapa? Karena kalimatnya adalah kinayah. Kalau sarih, itulah yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya. Kata Nabi, 3 hal di dalam agama main-mainnya dianggap benar. Main-mainnya benar. Nikah, talak, rujuk. Ya, nikah, talak, rujuk. Jadi ada 2 kalimat talak tadi. Kalimat pertama sarih, tidak memerlukan niat. Kalimat yang kedua kinayah, maka dia memerlukan niat. Kemudian secara bilangan talak itu ada 3. Talak 1 boleh diucapkan talak 1 atau pertama kali dilakukan tanpa menyebutkan bilangan. Kemudian yang kedua, talak yang kedua, lalu talak yang ketiga. Ada 3 talak. Talak 1, talak 2, talak 3. Lalu talak-talak tadi punya jenisnya. Ada talak yang masih boleh rujuk selama masih dalam masa iddah. Rujuk. Yaitu talak 1 dan talak 2, namanya talak raj'i. Misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, hari ini kamu kuceraikan. Itu kejadian pertama kali, berarti talak 1.
talak satu atau talak dua yang disebut dengan talak raj'i tadi, selama masih dalam masa iddah ya, selama masih dalam masa iddah, suami istri boleh tinggal satu rumah. Ini mohon maaf yang tak boleh berhubungan badan. Yang kedua, talak satu atau talak dua atau disebut dengan talak raj'i tadi, selama iddahnya belum habis, antara suami istri masih punya hak dan kewajiban. Bapak-bapak yang telah menceraikan istrinya dengan talak satu atau talak dua, istri belum habis iddah, maka bapak sebagai suami wajib memberikan biaya hidup. Ini kadang-kadang belum diceraikan udah nggak dikasih belanja lagi. Ada apa nggak, Bu? Senyum-senyum pula ibu-ibunya. Sudah diceraikan, tetap masih wajib kita berikan biaya hidup. Kalau talaknya talak satu atau talak dua selama belum habis masa iddah. Kemudian istri juga masih wajib melayani suami dalam hal menyiapkan makan, ya, kemudian menyiapkan pakaian, dan antara suami istri masih punya hubungan saling mewarisi. Jika masih dalam masa iddah tadi, talak satu atau talak dua, ada keinginan antara suami istri itu untuk rujuk, rujuk kembali jadi suami istri balik, maka tidak perlu mengulang nikah. Tak perlu mengulang nikah. Jadi bagaimana caranya? Seorang suami bawa dua orang saksi laki-laki, lalu berkata kepada istri, "Wahai istriku, aku kembali lagi kepadamu." Iyo, keja istrinya, alah selesai, nggak payah-payah. Tetapi kalau iddah sudah habis, talak satu atau talak dua yang iddah sudah habis, mau balikan, maka wajib nikah kembali. Hari ini cerai pertama kali, sampai mungkin 6 bulan, kan jelas habis iddah tuh kalau 6 bulan. Rupanya nyesal, SMS chattingan mula-mula kayak orang pacaran ya kan. Nah, cocok lah balikan, maka wajib menikah kembali. Kalau menikah, maka wajib terpenuhi syarat dan rukun nikah. Syarat dan rukun nikah wajib terpenuhi, dan suami juga wajib membayar mahar. Itu namanya talak raj'i. Selama dalam masa iddah, dalam talak raj'i atau talak 1 dan 2 tadi, jika suami mengajak istri untuk rujuk, maka agama kita menekankan sebaiknya istri bersedia untuk rujuk. Tetapi kalau iddah sudah habis, istri punya dua pilihan: bersedia rujuk atau nikah kembali dengan suami tadi kalau diajak, atau dia boleh memilih laki-laki lain. Nah, kemudian ada namanya talak bai'in. Talak bai'in adalah talak yang tak bisa rujuk. Bai'in ini terbagi dalam dua bagian. Ada bai'in kubra, ada bai'in sura.
Bain besar, bain kecil maksudnya. Bain kubra adalah talak 3. Begitu jatuh talak yang ketiga, maka antara suami istri tidak ada lagi hak dan kewajiban. Suami istri tidak boleh lagi tinggal satu rumah karena sudah putus akad nikah secara mutlak. Dan suami juga tak bisa lagi rujuk dengan istrinya itu. Mereka mau rujuk balik tak bisa. Kenapa? Karena sudah talak yang ketiga. Kecuali jika istrinya setelah habis iddah lalu menikah dengan laki-laki lain, kemudian setelah berjalan mungkin setahun 2 tahun nggak cocok lagi, cerai, dan istrinya tadi habis iddah juga, ketemu mantan suami pertama, terjadilah CLBK, bisa, tapi tidak ada unsur rekayasa. Tak boleh sengaja. Dicarinya pula anak lajang, mau nikah dengan mantan istri saya, biar ambu agih pitih, dibayar kan? Yang mana istrinya bang? Ditunjukkan, oh kamek pulo kan? Nah, mangulah kan? Tapi jangan lama-lama, seminggu aja, yolah banget. Ah itu rekayasa. Rekayasa tak boleh. Maka jangan sampai mudah menjatuhkan talak karena saya sudah menemukan orang yang sudah talak 3 sampai hari ini. Suami tak menikah, istri tak menikah lagi. Mereka kepingin mau balikan tapi tak bisa. Suami mau nikah dengan orang lain, mantan istri cemburu. Istri mau nikah dengan orang lain, mantan suami marah. Nah, sampai hari ini tak nikah-nikah. Jadi makanya jangan terlalu mudah mengucapkan cerai, dan jangan pula terlalu mudah minta cerai. Karena ibu-ibu ini kadang-kadang kalau bercakap, ceraikan aden katanya. Nah, ini masalahnya kan. Begitu iyalah kata suami, aman nangi pulo kan. Nah, jadi jangan terlalu mudah ya. Kenapa? Kena efeknya nanti. Kemudian ada bain, namanya bain sughra. Talak bain sughra ini adalah talak yang dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, di mana mereka setelah menikah belum pernah berhubungan. Habis nikah, lama atau tidak usia nikah, yang penting belum pernah berhubungan. Lalu suami menceraikan istrinya, namanya talak bain sughra, putus akad nikah mutlak, la iddata laha, istri tak punya iddah. Habis diceraikan oleh suaminya, nikah dia langsung dengan laki-laki lain, boleh karena tak ada iddah. Habis diceraikan oleh suaminya, nyesal suaminya, balikannya lah kita, nikah ulang. Nah, itu namanya talak bain sughra. Talak yang dilakukan oleh seorang suami kepada istri yang setelah menikah mereka belum pernah berhubungan badan. Paham kira-kira? Ya. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Henry mun biasa suka bertanya dia nih. Silakan Pak. Ya. Yo, silakan. Yang talak 3 ini, talak diucapkan 3 kali atau ya talak itu 3 kali dia cerai? Pengertian talak 3. Pengertian talak 3 ini kan talak 3. Nah, itu talak 3. Seorang suami menceraikan istrinya. Ini katakanlah tidak menyebutkan bilangan talak. Kamu saya ceraikan. Pertama kali terjadi, berarti talak 1. Nah,
adakah habis iddah, belum habis iddah mereka rujuk, atau mungkin bisa jadi udah habis iddah nikah ulang kan gitu, maka itu talak satu. Rupanya udah nikah ulang atau rujuk tadi berlangsung setahun, nyeraikan lagi, kamu saya ceraikan, berarti itu talak dua. Bisa lagi balikan lagi, cerai, kamu saya ceraikan, atau talak tiga, walaupun tak disebutkan bilangannya. 3 kali dia. Bukan berarti dia belum rujuk udah talak lagi. Hari ini kamu saya ceraikan, kelang seminggu jumpa lagi sama istrinya, kamu saya ceraikan, nggak berlaku lagi itu, karena belum balik kan baru ceraikan. Nah, kalau bisa belum balikan mana ada cerai. Kan ada ucapan talak tiga. Kalau itu yang ketiga bisa. Kan dia baru pertama tuh. Disebutnya talak tiga. Langsung disebutnya talak. Dia baru pertama kali langsung kutalak engkau dengan talak tiga sekaligus. Sah tidak? Menurut pendapat jumhur ulama, 4 imam mazhab, tidak sah. Ini tetap satu kan? Tapi menurut kompilasi hukum Islam, pengadilan agama, sah. Nah, ya. Kalau menurut pengadilan agama kita, sah. Karena ada ulama yang mensahkannya, seperti Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Nah, ulama maka dalam pengadilan agama mengatakan sah. Tapi kalau 4 mazhab, maaf terbalik, salah. Pendapat 4 mazhab sah. Ya, pendapat 4 mazhab sah, talak 3 sekaligus. Tapi kalau menurut pengadilan agama tidak sah dia. Karena Ibnu Taimiyah mengatakan tidak bisa talak 3 sekaligus. Nah, terbalik tadi, maaf ya. Jadi pengadilan agama mengatakan talak 3 sekaligus itu tidak sah. Tapi kalau pendapat 4 imam mazhab, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan sah. Talak 3 sekaligus. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ibu-ibu, ada pertanyaan? Nah, silakan Pak. Seandainya si suami ini mencari nafkah tapi meninggalkan istrinya, TKA atau TKA lah, bertahun-tahun atau di Arab lah, tapi tidak memberikan nafkah, ya berarti batinnya tidak bisa kan? Iya. Nafkah lahir. Iya. Nafkah lahir ya. Tidak dikasihnya lagi. Iya. Itu sementara si istri ini statusnya bagaimana, Ustaz? Dia bisa menikah lagi atau bagaimana? Ustaz, tolong Ustaz. Suaminya merantau. Tapi keberadaan suami diketahui kan? Diketahui ya. Dia berangkat ke Mekah. Iya. Dia jadi TKW di sana. Iya. Keberadaannya diketahui ya. Iya. Ada berita. Katanya. Ya, ada berita dari kawannya. Dia memang tinggal di sana misalnya kan. Enggak ada. Ya, kalau kasusnya seperti itu, gugat saja ke pengadilan. Yang gugat ke pengadilan. Suami saya pergi merantau dan tidak pernah memberikan nafkah sudah sekian lama. Nggak usah lama-lama. Ya, gugat ke pengadilan. Nanti pengadilan akan memproses. Tapi yang menggugat bawa saksi. Hanya peraturan pengadilan, siapa yang gugat dia yang bayar. Nah, itu masalahnya kan. Tetapi hari ini udah ada kemudahan. Ada namanya sidang keliling. Sudah ada sidang keliling. Nanti ada jadwalnya di Kecamatan Mandau, datang pengadilan agama. Kalau saya tidak salah tuh biasa hari Kamis tuh, entah setengah bulan sekali atau 1 bulan sekali. Dengan syarat yang menggugat jangan pakai pengacara.
Kalau pakai pengacara maka dianggapnya orang mampu. Tak boleh sidang keliling. Sidang keliling itu untuk orang yang tak mampu. Ikuti sidang keliling. Tunggu informasi. Biasanya di gedung Batin Batuah sidang di kantor camat. Sudah ada tuh memudahkan masyarakat yang tidak mampu. Ada namanya sidang keliling. Ya, sudah dimudahkan. Hanya kita kadang-kadang nggak dapat informasi kan. Sudah lama tuh, sudah tahunan tuh sidang keliling itu ada. Tapi itu untuk masyarakat yang tidak mampu. Nah, dia mau sidang keliling tapi pakai pengacara, bayar pengacara sanggup dia. Nah, maka ditolak oleh pengadilan nanti. Kalau dia pakai pengacara sidangnya di Bengkalis, di kantor pengadilan. Jadi tunggu sidang keliling, daftar di sidang keliling. Nah, di sidang keliling tuh nanti bawa saksi semua kan, baru nanti vonis terakhir. Kalau istri menggugat, keberadaan suami diketahui dan suratnya sampai kepada suami, suami tidak datang dalam persidangan, enggak lama, 3 kali sidang vonis itu. Tapi kalau datang dia nanti berbelit-belit. Nah, jadi itu caranya. Beda persoalannya kalau kasusnya suami hilang, merantau, lalu tidak ada berita dan tidak ada seorang pun yang tahu, kawannya pun tak tahu, bukan pura-pura nggak tahu, memang tak tahu. Saudaranya, orang tua suami, semua kita tanya tidak tahu, memang putus komunikasi. Berapa lama putus komunikasinya itu, berapa lama tak diketahui keberadaannya itu yang penting. Suaminya 4 tahun sudah merantau, tapi 2 tahun awal masih ada chatting-chattingan. 2 tahun belakangan yang hilang, itu dihitung 2 tahun. 4 tahun suami tidak diketahui keberadaannya lagi. Seorang perempuan datang mengadu kepada Khalifah Umar bin Khattab, "Ya Khalifah, suami saya pergi dan tidak kembali. Tidak ada berita sama sekali, tidak ada yang tahu di mana keberadaannya, saudaranya, orang tuanya, kawan-kawannya sudah ditanya, tak ada yang tahu." Kata Khalifah, "Berapa tahun sudah tak diketahui keberadaannya?" 4 tahun ya Khalifah. Kata Khalifah, "Suami Anda telah meninggal dunia." Mati itu terbagi 2. Ada mati hukmi, mati yang ditetapkan oleh hukum. Ada mati hakiki, betul-betul mati, memang ada mayatnya, ada kuburannya, ada berita yang sahih mengatakan dia mati. Ini mati hukmi, mati ditetapkan oleh hukum. Kenapa? 4 tahun tidak diketahui keberadaannya. Mulai besok kata Khalifah, silahkan menghitung iddah dengan iddah kematian. Nah, kalau udah habis iddah silahkan bisa nikah dengan orang lain. Karena suaminya sudah dianggap meninggal dunia. Tidak bisa dengan keyakinan. Suaminya baru 2 tahun nggak ada berita. Oh, aku yakin udah mati, laki kutu kan? Nggak bisa. Kenapa? Karena hukumnya belum bisa kan? Baru 2 tahun ya dianggapnya udah yakin sudah meninggal suami saya. Tak bisa. Ada aturannya. Itu fatwa Umar bin Khattab yang kemudian diadopsi oleh para ulama. Wallahu a'lam. Silakan. Ketika nikah perlu ada saksi 2 orang kan? Iya. Kemudian ketika cerai itu juga harus ada saksi. Secara hukum syariat, apabila seorang suami mengatakan kamu kuceraikan, maka jatuhlah cerai walaupun tanpa saksi. Nggak perlu orang lain tahu. Suami saya menceraikan saya, tapi orang lain nggak ada yang dengar, kami berdua aja yang tahu. Udah sah. Nggak perlu pakai saksi. Yang pakai saksi itu adalah peraturan perundang-undangan, undang-undang perkawinan. Disebutkan bahwa perceraian yang sah apabila dilakukan di depan hakim di pengadilan dan disaksikan oleh 2 orang saksi.
Itu kalau legalitas ya, kalau ingin mendapatkan legalitas secara hukum Islam, kalau seorang suami telah mengatakan mau kuceraikan, ya jatuh. Hanya kita untuk mengambil legalitasnya tentu ke pengadilan supaya tak susah nanti kalau mau nikah balik. Nah, wallahu a'lam. Habis ya? Lanjut bulan depan, Ustaz. Bulan depan Ramadan. Setelah Ramadan. Oh iya. Terima kasih, mohon maaf. Mohon waktu sedikit. Saya kembali informasi ya dengan mungkin merasa tidak malu saya sampaikan kembali tentang informasi pesantren, Pak. Jadi pesantren kita sekarang sedang merekrut santri karena bulan Juli nanti sudah mulai masuk murid baru. Nah, sekarang kita lagi bangun apa, Pak? Pagar. Pagar itu sebagian sudah saya buat pagar sementara dengan seng bekas. Tapi kita juga ingin membuat pagar permanen. Pagar permanen itu sudah kami pasang 200 meter. Rencana kalau semua sekitar 900 meter. Yang 200 meter itu 100 meternya sudah dibayar. Per meternya 440.000. Tingginya 2,40 meter, yang beton susun-susun itu, Pak. Yang 100 meternya kita janji dengan PT dari Pekanbaru. Yang 100 meternya kena pesantren biarlah Pak cicil aja. Jadi mana tahu bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin berinvestasi untuk akhirat, investasi yang tidak akan pernah rugi. Nanti bisa konfirmasi saja dengan Ustadz Ahmad Sehat, kan. Langsung saja ke rekening, karena saya janji berapa dapat nanti saya setorkan dengan pihak yang membangunnya dari Pekanbaru. Jadi kita sudah bangun 200 meter, bahkan 203 meter serta saya ukur. Yang lainnya masih bersifat sementara. Dan kemarin yang kita bebaskan sawit kemarin, alhamdulillah masih ada panennya. Kalau sekali panen dapat 600 atau 700.000. Nah, masih produksi rupanya sawitnya. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu para jamaah selama 1 tahun memberikan kajian, mungkin ada kekhilafan, kesalahan atau jadwal yang kadang-kadang tidak dapat terpenuhi. Nah, kita dalam rangka mendekati Sayyidus Suhur, bulan suci, dan mari kita ramaikan hari Kamis malam di masjid kita ini untuk melaksanakan sholat tasbih berjamaah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.